Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam Jamaah sekitar tahun 73. Pertama kali saya masuk Islam Jamaah itu yang ngajak kakak saya laki-laki yang nomor 3. Ya sejak itu ya saya ya seperti kegiatannya Islam Jamaah yang ngaji. Setiap hari ngaji gitu. Terus sampai kakak saya itu sama saya itu ngajak seluruh keluarga saya sampai orang tua saya juga semuanya. Saya keluar dari Islam Jamaah tuh berawal dari anak saya yang paling tua. Anak saya yang paling tua tuh kebetulan tinggalnya di Auckland. Kebetulan anak saya kan tuh balik di Auckland sana. Dengar kabar katanya dia dinonaktifkan sebagai mubalek. Nah kan saya tanya, kenapa kamu dinonaktifkan gitu. Terus dia cerita, karena saya mau nyari ilmunya kemana gitu saya tanyakan. Ya nyari ilmunya saya tuh nanya-nanya sama Syekh yang 3 yang telah dinonaktifkan itu. Saya kan nggak tahu tuh Syekh 3 itu siapa gitu kan. Nah nggak taunya tuh Syekh 3 itu Syekh Holil, Syekh Mas'ud, Syekh Aziz. Lalu saya tanya, lah kamu ngapain nyari ilmu ke sana gitu. Ya kan soalnya kan dia yang mumpuni gitu. Dia kan lulusan Mekah gitu. Terus kalau dilihat itu kan dia ilmunya yang paling tinggi. Terus saya tanya, terus kenapa kamu emang kok nanya sama beliau itu, kenapa kamu dinonaktifkan gitu? Ya karena yang 3 ini udah dikeluarkan dari Islam Jamaah. Terus jadi kita tuh nggak boleh bertanya secara hukum maupun bertanya apapun kepada orang Islam Jamaah yang telah dimurtadkan dari Islam Jamaah gitu. Terus setelah saya tanya gitu kan, saya tunggu juga gitu kan. Terus dia sering cerita tuh anak saya tuh yang gede itu kan, kalau tuh tentang ilmu, tentang macam-macam deh gitu. Tadinya saya tuh nggak tergerak juga gitu loh. Selama lama karena dia sering telepon saya, terus keluarga besar saya juga nanya-nanya, itu anak kamu kenapa itu gini, katanya udah dinonaktifkan, katanya gini gitu. Saya konfirmasi kan sama dia gitu. Udah lama sampai pada akhirnya tuh saya ngomong gini sama anak saya, sekarang gini ya mas, saya bilang, kamu masih percaya nggak sama Bapak Amir? Dia langsung bilang enggak, katanya gitu. Terus dia cerita gitu kan, dia bilang sebetulnya itu Amir itu katanya nggak ada tuh di dalam Islam gitu. Waduh, saya langsung sedih, saya langsung shock, saya langsung terpukul. Sampai itu gimana ya, namanya saya itu di Islam Jamaah itu kan udah, bayangin aja dari tahun 74 tuh berapa tahun coba, saya 40 tahun lebih coba. Tiba-tiba anak saya ngomong begitu, coba gimana nggak hati saya tuh sebagai seorang ibu ya, gimana ya sedih ya apa gitu kan. Pikiran saya gini loh kok Bapak Amir yang ngajak kita ke surga kok dia nggak percaya gitu, terus gimana nanti anak saya tuh surganya gimana gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu nggak beres nih, itu saya pikir-pikir juga kan, kenapa selama ini kok kita tuh dilarang menuntut ilmu di luar Islam Jamaah gitu kan. Nah udah mulai saat itu tuh saya terpikir, ya alhamdulillah saya dibukakan pintu hati saya, pikiran saya semua. Akhirnya saya
bisa hijrah keluar dari Islam Jamaah dengan perantara anak saya itu. Awalnya tuh kakak saya yang pertama kali ngajakin saya ngaji itu lapor sama saya, itu si Jody katanya udah dinonaktifkan di Auckland gitu. Terus kan saya bilang, Mas kamu tuh kenapa gitu kan? Iya katanya gitu. Banyak deh ceritanya deh, teman-temannya dia juga tuh yang di Auckland sama yang di Australia. Jadi kan kalau di Auckland itu kan dia itu desanya itu kan ke Australia itu yang tempatnya orang-orang itulah yang disebut AIDA itulah gitu kan. Nah terus saya bilang gini, coba deh Mas, kamu iya aku disuruh tobat katanya gitu. Suruh tobat kenapa gitu kan? Iya karena aku nanya-nanya sama Syekh Holil katanya tentang ilmu katanya. Terus ya rupanya katanya aku melanggar. Ya aku tanya, aku melanggarnya apa gitu kan? Ya karena kamu katanya bertanya kepada orang yang telah dinonaktifkan katanya gitu. Saya tanya, emang kamu nanya apa? Ya aku nanya ilmu. Nanya ilmu apa? Ya misalnya tentang sholat, tentang ini bener enggak, tentang Islam Jamaah ini bener enggak, gini-gini. Pikiran aku kan gini, Syekh Holil itu kan ulamanya Islam Jamaah. Lagi pula dia itu kan sudah disekolahkan di sana, jadi ilmunya itu kan lebih banyak, lebih tinggi gitu. Jadi aku nanya ke sana, terus saya bilang gini, loh emangnya di Australia sana nggak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan kamu? Nggak ada, dia bilang gitu. Yang sekelasnya Cak Emir juga nggak ada, nggak bisa, dia nggak bisa jawab. Dia kalau aku tanya, dia jawabnya gini, udah kamu kebanyakan nanya, nanti malah murtad gitu katanya gitu. Ya aku nggak puas lah dijawab begitu katanya gitu. Makanya aku cari orang yang bisa menjawab pertanyaan aku gitu. Ya lama-lama aku disuruh tobat. Aku suruh langsung ke Australia. Sedangkan aku tuh nggak bisa. Aku kan kerja di sini. Kalau aku bolos, aku nanti diberhentiin kerjaan aku. Terus kalau tobat, kenapa sih tobat mesti sama manusia? Kan tobat langsung sama Allah. Lagi pula, aku tuh tobat kan nggak mesti ke sana gitu loh. Aku kan bisa, sekarang kan udah zaman canggih, bisa pakai telepon, bisa pakai V-call gitu. Kenapa aku mesti ke sana gitu? Kalau aku sih feeling aku tuh ke sana, aku tuh mau disidang sama mereka gitu. Yang udah kan begitu. Aku nggak mau begitu gitu. Nah, lama-lama ya udah akhirnya aku dinonaktifkan. Seluruh jamaah Auckland maupun di Wellington maupun di Australia itu selalu ngeblok nomor aku. Bahkan itu keponakan saya yang di Wellington itu kan saudaranya, itu kan sepupunya, itu sama juga, begitu juga gitu. Jadi tuh anak saya tuh udah mulai dikucilkan sama keluarga besar saya. Terus kebetulan anak saya ini tinggal di Auckland, itu dia punya istrinya itu kebetulan anaknya pengurus DPP di Lampiri. Mereka udah punya anak 4. Jadi dulu itu yang menjodohkan, maksudnya yang mencarikan istri buat anak saya itu saya, karena saya nilai kan ini perempuan baik gitu kan, akhlaknya baik, lagi pun sama-sama orang jamaah. Jadi mereka nikah sampai punya anak 4 di sana. Nah sejak berubah pemahaman, nah istrinya ini udah mulai sering dia WA saya, dia bilang, Mami si Emas suka hubungin Syekh Holil, suka ini, suka itu gitu. Saya selalu nasihatin nih, sabar aja gitu. Nah, begitu dia dinonaktifkan, nah istrinya minta pulang ke Indonesia gitu. Nah, karena anak-anak tuh yang 4 lahir di sana, jadi otomatis kan itu anak-anak kan jadi citizen sana, jadi anak sana. Tadinya itu waktu mau pulang tuh nggak boleh sama anak saya. Kamu kalau mau pulang aja sendiri, anak-anak tinggal di sini gitu. Tapi saya pikir-pikir, saya bilang begini sama anak saya, nggak usah ditahan-tahan.
namanya perempuan, namanya istri mau pulang, mungkin dia kangen sama orang tuanya, apa namanya, lagi pula kan anak itu kan lebih baik diasuh sama ibunya gitu. Akhirnya diizinkan deh tuh mereka pulang gitu kan. Terus pulang dia ke Indonesia. Tapi kata anak saya gini, kalau aku sini katanya, feeling aku dia itu nggak bakal balik ke sini gitu. Loh kenapa gitu? Ya pastilah dia nggak boleh sama orang tuanya gitu. Oh saya bilang gini, oh nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kita lihat aja nanti kodarnya gimana gitu. Bener kan, mereka pulang tuh ke Indo bawa anak 4. Nah sudah gitu, udah lama-lama setelah di sini kira-kira seminggu atau 2 minggu atau sebulan gitu saya lupa ya. Itu orang tuanya datang tuh sama menantu saya ke sini gitu. Terus orang tuanya bilang, kayaknya Jody udah berubah pemahaman gitu. Terus saya sama bapaknya tuh ngobrol-ngobrol. Terus kata bapaknya gini, ngomong sama bapaknya tuh sama besan saya gini, Pak kira-kira gimana ya? Kalau orang tuh memutus tali silaturahim tuh gimana ya hukumnya gitu. Bapak ini kan sama pengurus-pengurus ini kan udah tahu kalau memutus silaturahim tuh gimana hukumnya gitu. Ya udah dia nggak bisa jawab gitu. Terus menantu saya ngomong gini, Mami, kalau Mas udah berubah keyakinan, udah berubah pemahaman, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan perkawinan ini. Oh saya bilang gini, oh nggak apa-apa, saya bilang gitu. Semua qadar, jodoh, maut itu udah Allah yang ngatur, saya bilang gitu. Saya juga nggak bisa maksa kamu untuk terus sama Mas gitu. Terserah kamu aja, gimana kamu baiknya, Mami ngikut aja gitu. Ya akhirnya ya udah itu anak saya jadi dituntut cerai sama istrinya. Nggak tahu ya saya atas perintah orang tuanya, tapi nggak juga sih ya, kalau perintah orang tuanya juga mungkin kemauan dia juga gitu loh. Karena kan menurut pemahaman mereka itu kan kalau kita udah keluar dari Islam Jamaah itu kan kita tuh sama juga zina sama suami kita karena udah beda pemahaman gitu loh. Ya udah terus akhirnya kan mengurus surat perceraian. Yang bikin saya sakit hati itu waktu mengurus surat perceraian itu tuh ditulis di situ alasannya bercerai apa gitu. Jadi kan kita itu kan bikin alasan surat perceraian itu kan, saya udah bikinin begini. Tapi ditolak sama dia gitu kan. Karena apa? Karena situ saya bilang terus terang, karena kita beda pemahaman, karena dia tuh Islam Jamaah gitu. Mereka nggak terima gitu. Malah dia bikin konsep sendiri, dia bilang gini, 1, alasannya bercerai, sudah tidak ada kecocokan, oke, tidak ada kecocokan. Nah, yang kedua ini dia bilang begini, mertua perempuan saya selalu ikut campur urusan rumah tangga saya dari awal hingga saat ini. Nah, itulah yang bikin saya sakit hati. Padahal kalau saya nggak ikut campur urusan dia, itu anak-anak itu cucu saya tuh nggak bakal bisa keluar dari imigrasi Auckland, gitu. Tapi ditulisnya begitu di alasan perceraiannya itu. Nah lalu saya kan marah tuh kan, saya nggak terima, saya dibilang begitu. Tapi apa kata bapak? Kalau kita mau sabar, kalau kita mau urusannya selesai, ya kita harus ngalah. Biar aja mereka ngomong apa, biar aja dia ngomong apa, katanya gitu. Nggak apa-apa gitu. Terserah dia aja, yang penting urusannya selesai, gitu. Ya udah akhirnya dengan berat hati saya mengiyakan juga dan akhirnya putuslah surat perceraian itu sampai sekarang. Nah sekarang anak-anak diasuh sama ibunya, gitu. Nah sekarang anak saya masih di Auckland, anak-anak sekarang udah di Indonesia semua sama ibunya. Yang namanya Amil Mumimin ya yang penguasa negeri inilah. Ya contohnya ya kayak penguasa negeri ini siapa sih? Kan presiden ya Pak Jokowi gitu.
Nah, itu kalau dulu ya, saya waktu dengar cerita itu kan ya namanya zaman dulu ya. Katanya tuh Bapak Amir sakti. Terus dia itu katanya bisa, kalau orang itu kan misalnya nih bisa jatuhin kelapa gitu kan. Nah, kalau Bapak Amir tuh enggak katanya. Udah bisa jatuhin kelapa, terus bisa naikin lagi ke tempatnya gitu kan. Terus dia juga ada ceritanya, dia itu katanya waktu digerebek sama polisi katanya gitu. Dia ngumpet di balik pintu, polisinya nggak bisa nemuin dia gitu kan. Kayak bisa ngilang lah gitu. Terus dia ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan. Nah dulu waktu mendengar cerita itu kita kan terkagum-kagum kan, wah ini nih sakti nih Bapak Amir ini kan, dia punya karomah gitu kan. Lah kita kan namanya minim ilmu kan, mana ngerti kita karomah itu apaan gitu kan. Kita kan taunya kalau oh sakti nih dia gitu kan. Oh, jadi dia tuh, jadi pokoknya tuh kalau di dalam jamaah, kalau yang begitu-begitu tuh bilangnya apa? Oh itu kemurahan dari Allah gitu. Pokoknya kalau kita tuh dapat musibah, oh itu cobaan. Kalau kita senang, oh itu nikmat dari Allah, kita jangan lupa sama Allah gitu. Pokoknya itu tingkatan Bapak Imam itu pokoknya Allah, Rasul, Bapak Imam dah gitu deh pokoknya. Nah begitu setelah saya keluar, saya hijrah, ternyata itu nggak ada yang begitu-begituan. Itu semua jin-jinan. Nah sekarang kita pikir deh coba. Yang lebih konyolnya lagi apa? Semua hadis-hadisnya hilang di beca. Dulu tuh saya tuh nggak terpikirkan gitu tuh. Itu tuh kan cerita konyol gitu loh. Lah, zaman dulu beca seberapa banyaknya sih? Masa nggak ketemu sih tuh hadis gitu sebeca? Lagi juga tuh tukang beca buat apaan hadis sebeca gitu kan, nggak ada manfaatnya buat dia gitu. Nah dulu tuh saya tuh percaya gitu loh. Sekarang ini saya tuh mikir, ya Allah kok gue dulu goblok banget ya, begitu cerita begitu percaya gitu. Terus jadi sekarang kan kalau misalnya orang tuh kebal, orang tuh nggak bisa dihantam peluru, ya itu kan ya udah pasti jin-jinan. Gimana dalil itu nggak mau kalah sama ijtihad? Ya wong dalil itu jarang-jarang juga didengarkan. Ya enggak, paling juga yang didengarkan apa sih yang kita tahu? Saya ini 40 tahun yang saya tahu dalil jamaah apa coba? La Islama illa bil jamaah. Terus ya begitu-begitu itu deh, diulang-ulang sampai 45 tahun. Terus yang paling dominan apa? Ya ijtihad. Nah sekarang kita kalau setiap bulan apa sih kita? Satu-satunya jamaah. Dilarang ini, dilarang itu, satu-satunya jamaah, harus ini, harus itu, kan begitu. Lah bayangin aja coba, kalau 45 tahun coba, yang kita dengar, yang kita tahu tuh hanya ijtihad. Sedangkan dalil-dalil mana sih? Saya juga nggak tahu, saya itu ya, selama 45 tahun saya tuh mengaji di Islam jamaah, saya tuh nggak tahu yang namanya Sirah Nabawiyah. Taunya apa saya Sirah Nabawiyah? Ya karena saya ngaji di YouTube sama Ustadz Holil, Ustadz Firanda, dan Ustadz Suna lainnya gitu loh. Selama ini saya tuh nggak, padahal tuh saya senang gitu loh kalau ngedengerin cerita-cerita kenabian, cerita-cerita pahlawan-pahlawan Nabi, kisah Nabi. Selama ini mana sih kita pernah diceritain kisah Nabi ini loh? Nabi itu paling juga cuma sekilas-sekilas doang gitu loh. Yang ada apa coba? Jamaah dilarang ini, jamaah dilarang itu, kan begitu doang. Ya gimana dalil nggak kalah sama ijtihad coba? Kalau nggak infak, nggak persenan, sama juga makan ayam sak tai-tainya, sak bulu-bulunya gitu. Lah kan kita kan beli. Jadi ya mau nggak mau ya kita berlomba-lomba lah untuk infak gitu. Bahkan mengalah-ngalahkan saudara kita yang ada yang nggak punya, nggak mampu gitu. Padahal setelah saya hijrah ini, kita tuh infak yang paling utama buat siapa? Ya buat keluarga kita dulu atau keluarga kita yang terdekat lah gitu. Terus yang konyolnya apa coba? Pernah gak sih kita tuh semua diijtihadin gini, kalau berdoa itu muji Allah, pertama muji Allah, kedua baca salawat Nabi, ketiga harus mendoakan Bapak Imam dan
sak wakil-wakilnya. Kalau enggak, kalau kita nggak doain gitu, doa kita bakal terima. Itu kan konyol ya kalau sekarang kita pikir-pikir nih gitu. Masa kita ngedoain dia coba? Sampai tuh, nah dulu saya pernah cerita gini. Saya dulu tuh ya, orang tua saya tuh belum ngaji. Terus sampai tuh keluarga saya kan mau haji. Bapak saya tuh sama ibu saya, kata kakak saya yang ngajakin ngaji itu, pokoknya bapak kalau mau haji, bapak mesti ngaji dulu. Soalnya apa? Soalnya kalau bapak haji, percuma aja. Kalau bapak belum dibaiat, bapak tuh nggak diterima amalannya. Kalau dulu kan PR 13, apalah yang 5 bab selalu. Sampai tuh cucu saya itu, yang sekarang cucu saya yang di Auckland itu, kemarin itu kan datang ke rumah saya ya. Saya tanya, sekarang begini deh, coba kalau nggak percaya nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya anak balita, yang masih di dalam Islam jamaah, tanya anaknya, apa rukun iman, apa rukun Islam. Kalau tahu jago coba. Tapi coba kalau ditanya, apa 5 bab, langsung dia tuh, itu sama kayak cucu saya tuh begitu. Kalau dulu sih kita senang-senang aja ya ngapir-ngapirin orang. Pokoknya kita tuh sampai-sampai, saya pernah gini ya, saya punya adik ipar ya. Adik ipar saya tuh ibadahnya tuh tekun gitu. Pokoknya kalah deh kita deh yang katanya nih ngaji seminggu 3 kali, ngaji kadang-kadang 4 kali gitu ya. Tapi kita baca Qurannya masih belang bentong, bacaannya. Nah sekarang kita baca Quran aja, mana sih kita yang bener-bener fasih baca Quran, kan enggak coba sih. Nah jadi adik ipar saya ini meninggal dalam keadaan sujud. Jadi dia lagi sujud, terus udah nggak bangun-bangun lagi gitu, terus meninggal kan. Nah terus saya cerita sama kakak saya, itu adiknya suami saya itu meninggal loh dalam keadaan sujud. Wah itu insya Allah tuh masuk surga tuh. Tapi apa jawab kakak saya? Ya enggak lah, orang kafir gitu jawabnya. Pokoknya apa-apa yang di luar Islam jamaah tuh udah pokoknya kafir, masuk neraka, udah titik gitu. Nah sampai sekarang pun begitu gitu loh. Nah sekarang ini kan saya hijrah ini, keluar dari Islam jamaah ini kan, kata keluarga saya kan saya murtad, saya masuk neraka gitu. Tahu nerakanya siapa ya, nerakanya dia kali, yang penting bukan nerakanya Allah gitu aja. Ya jelas lah, terutama dari keluarga saya sendiri. Saya dikucilkan, nggak apa-apa sih gitu. Saya dikucilkan sama keluarga saya, sama keponakan saya, sama adik-adik saya gitu. Sama teman-teman saya juga, semua nomor saya diblok sama mereka. Mula-mula sih saya sedih kok gini ya perlakuannya, kok gini ya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, buat apa saya sedih gitu kan. Orang juga saya nyari makan sendiri, saya nggak juga minta makan sama mereka gitu kan. Terus apalagi setelah saya tuh sering ikut kajian-kajian, kalau kita namanya jamaah itu sendiri, ya kita tetap jamaah gitu loh. Dimanapun kita berada itu, ya kita tetap jamaah walaupun kita sendiri gitu. Daripada kita beramai-ramai gitu kan. Sekarang kita tuh kalau ngaji ngapain sih coba selama di Islam jamaah? Ngaji apa sih? Saya tuh dulu kalau ngaji apa niatnya coba? Selain nyari teman ngobrol, ketemu teman-teman, gitu kan, ngobrol apa gitu. Seneng aja rame-rame gitu. Boro-boro. Saya tahu tauhid aja baru sekarang. Saya tahu hidayah taufik, hidayah irsyad itu baru-baru ini setelah saya hijab. Pokoknya saya itu di sisa hidup saya ini, saya mau menuntut ilmu, meninggal ketertinggalan saya selama 45 tahun ke belakang gitu. Boro-boro tahu sirah nabawiyah. Pokoknya kita tuh ya di dalam itu taunya apa sih? 5 bab. 5 bab tuh apa sih coba? Cuman ngaji, ini begitu-begitu aja deh. Pokoknya selalu nasihatnya, kalau nasihat nggak ada 5 bab itu nggak nasihat. Coba tuh, bayangin deh coba. Selama 40 tahun coba.
begitu aja ngajinya. Saya hijrah ini insya Allah udah hampir 2 tahun. Itu insya Allah nih ya. Pengetahuan saya tuh lebih banyak sekarang daripada 40 tahun. Saya lebih tahu apa coba. Saya setelah hijrah itu, saya pertama saya bersyukur, terus alhamdulillah Allah masih ngasih sisa umur saya ini untuk beribadah, memperbaiki diri. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak saya duga, masih dikasih kesempatan sama Allah untuk memperbaiki diri saya. Jadi Allah berarti masih sayang sama saya. Coba kalau misalnya saya masih di Islam jamaah. Jadi awal-awalnya saya tuh hijrah itu saya memang sedih, saya dikucilkan sama keluarga saya. Tapi seiring berjalannya waktu saya bersyukur. Karena apa? Saya nggak banyak gibah, nggak banyak ngomongin orang. Saya lebih leluasa mencari ilmu, lebih leluasa pokoknya di sisa umur saya ini saya mau mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dan saya insya Allah saya banyak-banyak bersyukur lah saya hijrah ini. Jadi kalau dulu saya tuh kalau sholat tuh gimana ya, saya sih karena Allah juga, tapi tuh beda sama sekarang gitu loh. Kalau dulu tuh ya sholat kalau dulu tuh kita tuh pikiran kita gini, jamaah surga nggak jamaah neraka. Gue udah masuk surga, ngapain lagi gini, begitu pikiran saya begitu. Nah sekarang ini jadi memang tuh surga tuh harus kita cari gitu loh. Kalau kita nggak cari bagaimana coba, kok emangnya sekarang begini loh. Sekarang dengan kita mengkafirkan orang aja, bagaimana kita mau masuk surga coba? Dikit-dikit kalau kita ngelihat orang ini, orang kafir, berarti nggak masuk neraka gitu. Saya pernah ya dulu gini, ada orang jamaah meninggal gitu ya. Saya kebetulan mau memandikan. Nah, terus jadi itu yang kebetulan yang meninggal tuh istrinya gitu loh. Jadi si bapaknya ini kan sedih gitu kan. Tiba-tiba nih ada salah satu imam desanya ngomong gini, Bapak jangan sedih katanya gitu. Ibu tuh pasti masuk surga. Yakin Bapak Ibu masuk surga. Terus sebetulnya saya mikir, loh kok bisa yakin ya masuk surga gitu. Wong Nabi aja nggak bisa memastikan seorang masuk surga, kok dia orang mesti yakin ibu pasti masuk surga, pasti katanya. Aku yakin katanya. Saya udah mulai mikir-mikir juga gitu. Loh, kok enak ya gitu. Nah beda sama sekarang. Kalau sekarang saya ibadahnya lebih gimana ya? Saya dulu tuh ya nggak ada yang bisa memacu saya untuk sholat rawatib. Saya sholat rawatib aja baru tahu sekarang. Saya dulu nggak tahu sholat rawatib itu apa gitu loh. Saya taunya sholat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar gitu. Nggak tahu saya namanya sholat rawatib. Baru saya hijrah ini saya tahu, oh itu namanya sholat rawatib gitu. Jadi yang sekarang inilah yang bisa memicu saya untuk tertib melakukan sholat rawatib. Kalau dulu boro-boro, saya juga sholat malam juga jarang. Sekarang ini alhamdulillah saya lebih pokoknya lebih semangat lah saya ibadahnya, karena untuk mengejar ketinggalan saya yang 40 atau 45 tahun yang lalu. Setelah saya keluar dari sini, ibadah saya, sholat saya itu ternyata tuh agama Islam itu mudah semudah-mudahnya. Sholat kita tuh kalau misalnya kita pergi contohnya ya, kita nggak perlu tuh nyari masjid di mana gitu kan. Sekarang kita kan namanya masjid itu kan sholat di masjid mana aja, tinggal sholat yang ngimamin siapa aja nggak masalah gitu. Pokoknya kita hidup nih mudah, bebas gitu loh. Nggak mikir-mikir lah gitu, mesti nyari masjid yang ngimamin mesti orang ribet deh pokoknya. Toh buktinya kita juga di Mekah sana yang ngimamin siapa? Kan bukan orang jamaah. Dan mereka juga sholatnya juga ngimamin ke situ, ke mana? Ke imamnya Masjidil Haram. Kenapa mereka nggak sholatnya cari imam sendiri kalau misalnya di Masjidil Haram? Ayo, ya kan?
Ya pokoknya untuk semua saudara-saudara semuslim di seluruh yang masih berada di dalam, coba belajar mendengarkan, pokoknya belajar deh lebih apa ya, keinginan tahunya lebih kuat. Pakailah akal sehat kita lah. Jangan sampai seperti saya setelah 45 tahun ya baru terbuka pikiran saya. Memang semua itu sih semua hidayah Allah ya. Kita nggak bisa kita memaksa gitu. Tapi biasanya itu kan kalau kita tuh di dalam, kita di Islam Jamaah itu kendalanya apa? Setelah kita keluar, mereka tuh pada gimana ya? Pada ketakutan. Oh entar saya nih nggak ada temennya gitu kan, nggak ada temennya, dikucilkan gini gitu kan. Pokoknya jangan takut deh dikucilkan apa-apa gitu. Toh kita mati juga sendiri, menghadap Allah sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatan kita ya sendiri. Kalau dulu kan, kalau di dalam kita bilangnya apa? Nanti setelah kita mati, nanti disaksikan oleh imam kelompok, imam desa, imam daerah, terus Bapak Amir. Dulu saya juga mikirnya begitu, tapi setelah saya hijrah ini, setelah saya pikir-pikir, lah boro-boro dia mau nolongin kita, dia bawa dosanya sendiri aja dia bingung. Coba kan udah jelas kita di padang mahsyar, kita sendiri-sendiri gitu loh, nggak ada yang nolongin kita. Yang bisa nolongin kita apa? Ya amal kita sendiri gitu loh. Pokoknya kalau saya tuh sekarang ya, apa-apa tuh saya lebih, ya kita pasrah aja deh sama Allah. Pokoknya semua apapun kita pasrahkan sama Allah. Pokoknya jangan takut untuk maksudnya bukannya saya sih nggak ngajak kita semua keluar ya, nggak. Pokoknya coba deh dievaluasi lagi, dilihat lagi, apa bener nih ajaran kita nih udah bener gitu loh, apa iya sih begini gitu loh. Sebetulnya sih kalau misalnya kita mau itu sebenarnya gampang aja gitu loh. Sekarang coba ya, kalau misalnya nggak percaya, kayak contohnya kayak saya ini ya, saya udah buktikan setelah saya keluar, segitu baiknya keluarga saya, itu nggak ada itu yang mau nolong saya, yang mau apa ya, pokoknya saya ini deh, apa nggak masalah gitu loh. Saya mau dikucilkan, saya mau apa, saya nggak masalah. Yang penting prinsip saya apa, kita tuh nggak dikucilkan sama Allah, kita masih ada Allah yang menolong kita, gitu aja. Pokoknya imam kelompok, imam desa, imam daerah, Bapak Amir, semua teman-teman kita sekelompok, desa, sedaerah, itu nggak akan bisa nolong kita, gitu aja. Udah, mungkin apa dia nolong di dunia aja gitu loh. Misalnya kita butuh apa, kita minta sama dia. Ya ngapain kita minta sama dia, kita minta sama Allah aja langsung, gitu loh. Pokoknya nggak usah khawatir deh. Pokoknya saya tuh justru saya sekarang itu saya lebih lega apa. Saya sekarang mintanya sama Allah. Saya perlu apa? Saya tinggal minta sama Allah, gitu aja. Pokoknya saya sekarang alhamdulillah hidup saya lebih tentram, dah gitu aja. Keluarga saya nggak mengecilkan saya, ya alhamdulillah. Saya nggak direpotin, ya kan? Saya juga selama ini saya nggak pernah minta makan sama dia. Malah saya, bukannya saya sombong ya, malah saya lebih banyak membantu mereka kan. Kalau mereka nggak mau dibantu, ya alhamdulillah masih banyak yang mau dibantu sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh tobat, wakidanya yang suruh tobat, wakidanya terus tobat, tapi tobat-tobatan. Saya suruh wakidanya, kamu harus menghadap itu, ya siapa yang perlu. Nek dia yang perlu, ya dia yang ke tempat saya. Misalnya tidak sambung itu kan sangat ketakutan sekali. Koyo-koyo kehilangan apa-apa. Dalam keadaan apapun memerlukan. Gitu. Tapi dengan perintahnya Allah, misalnya adzan masih santai, malah mereka adzan yang masih ngaji. Nah, itu kan perintahnya Allah untuk sholat, malah diabaikan. Tapi perintahnya manusia malah di teman-teman nih.